Perkenalkan, kami SGDA 1. Pada kesempatan kali ini, kami izin mempresentasikan student project kami dengan judul Pathophysiology of Iron Deficiency Anemia. Berikut nama-nama anggota SGDA 1 yang sudah tertera pada layar. Baik, saya izin mempresentasikan bab 1 pendahuluan kami. Perkenalkan, saya Rania Pratnya Paramita dengan 3 digit terakhir 211. Sekitar 25% orang penduduk dunia menderita anemia, di mana 50% kasus anemia merupakan anemia defisiensi besi, sehingga anemia ini menjadi penyebab paling banyak kasus anemia di dunia. Anemia defisiensi besi adalah anemia mikrositik hipokromik. Kelompok populasi berisiko yang paling tinggi terkena anemia ini antara lain wanita yang sedang menstruasi, wanita yang sedang hamil atau menyusui, atau mereka yang baru saja melahirkan, pasien yang telah menjalani operasi besar, serta pola makan yang kurang mengonsumsi makanan yang kaya zat besi. Anemia defisiensi besi yang tidak diobati dapat meningkatkan risiko terkena komplikasi yang jauh lebih besar. Anemia ini terjadi ketika kebutuhan zat besi dalam tubuh melebihi pasokannya. Ada 2 penyebab utama, yaitu berkurangnya simpanan zat besi dan gangguan metabolik atau fungsional. Selain itu, respon inflamasi tubuh sebagai respon terhadap infeksi juga dapat menyebabkan bentuk anemia defisiensi besi akut. Waktu terjadinya anemia bergantung pada penyebab. Perkembangan anemia secara umum dibagi dalam 3 tahap. Oleh karena itu, dalam penulisan student project ini, penulis akan membahas lebih lengkap terkait Pathophysiology of Iron Deficiency Anemia. Berikut merupakan rumusan masalah, tujuan kajian, dan manfaat kajian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asupan zat besi yang tidak mencukupi. Defisiensi zat besi akibat dari adanya gangguan transportasi zat besi ke sumsum tulang akan berkembang secara bertahap, yang mana pada tahap pertama yaitu kebutuhan zat besi akan melebihi asupan yang menyebabkan penipisan simpanan zat besi pada sumsum tulang secara progresif. Oleh karena itu, jika simpanan zat besi menurun, maka penyerapan zat besi dari makanan akan meningkat. Nah, beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gangguan transportasi zat besi ke sumsum tulang yaitu 1. Proses autoimun. Pada proses autoimun dapat menyebabkan gangguan transportasi zat besi dan dyseritropoiesis. Hal ini dapat disebabkan oleh proses autoimun yang dimediasi oleh IgM. Yang kedua itu myelodysplastic syndrome, yang mana pemeriksaan sumsum tulang pada myelodysplastic syndrome akan menunjukkan adanya penurunan terhadap aktivitas seperti eritroid, kemudian perubahan megaloblastoid, dan displastik, serta adanya peningkatan jumlah sideroblast yang bercincin. Baik, saya izin menambahkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Suputra dengan 3 digit terakhir 209. Yang berikutnya ada iron transport deficiency anemia. Kondisi langka yang terjadi saat zat besi tidak bisa berpindah dari tempat penyimpanan ke prekursor eritropoietik. Salah satunya adalah iron refractory iron deficiency anemia atau IRIDA yang disebabkan oleh mutasi gremlin pada gen TMPRSS6 yang mengkode protein transmember yang mengatur produksi hepcidin, protein yang terlibat dalam penyerapan zat besi. Yang berikutnya ada cytokine mediated blockage. Terjadi gangguan pemanfaatan zat besi tanpa adanya defisiensi absolut atau kelebihan zat besi. Kemungkinan kecacatan yang terjadi adalah penyumbatan yang dimediasi sitokin dalam transport zat besi dari tempat penyimpanan ke prekursor eritroid di sumsum tulang. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, presentasi selanjutnya adalah terkait bab 2, tinjauan pustaka. Perkenalkan, nama saya Komang Ramsatria Mautama dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini saya izin melanjutkan penjelasan, yakni asupan zat besi yang tidak mencukupi memainkan peran yang sangat penting dalam patofisiologi anemia defisiensi besi. Berikut ini adalah beberapa hal bagaimana patofisiologi anemia defisiensi besi dapat berkaitan dengan asupan besi yang tidak mencukupi. Yang pertama, asupan zat besi yang tidak memadai. Yang kedua, penyerapan zat besi yang terbatas. Yang ketiga, adanya depletensi zat besi. Yang keempat, kurangnya produksi hemoglobin. Yang kelima, mulai munculnya berbagai gejala-gejala anemia. Dan yang terakhir, pemulihan dengan asupan yang adekuat. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nika Depina Yunusari dengan 3 digit NIM terakhir 057. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai anemia defisiensi besi akibat perdarahan berlebih. Nah, penurunan cadangan zat besi dalam tubuh selain diakibatkan oleh asupan besi yang tidak mencukupi, dapat pula diakibatkan oleh adanya perdarahan yang berlebih bahkan kronis. Perdarahan tersebut dapat terjadi akibat gangguan pada gastrointestinal, saluran urinaria, saluran napas, dan perdarahan berlebih pada wanita khususnya pada saluran genitalia dengan terjadinya menorrhagia yang sebagian besar menjadi penyebab anemia pada wanita. Adanya beberapa kondisi pendarahan tersebut nantinya akan mempengaruhi status proporsi besi dalam tubuh
apabila kadar zat besi dalam tubuh tidak mampu menggantikan kadar zat besi yang hilang. Timbulnya anemia akibat faktor menstruasi juga nantinya akan dipengaruhi oleh 3 hal, di antaranya siklus menstruasi, lama rentang menstruasi, dan banyaknya pengeluaran darah. Dalam hal ini, banyaknya pengeluaran darah menjadi penyebab terbanyak kasus anemia defisiensi besi, dibandingkan akibat gangguan pada siklus maupun lama rentang menstruasi. Hal ini dikarenakan anemia defisiensi besi terjadi apabila banyaknya pengeluaran darah disertai dengan kondisi tubuh yang tidak memiliki cadangan zat besi dan absorpsi zat besi tidak mencukupi untuk menggantikan banyaknya kadar zat besi yang hilang. Selain diakibatkan oleh perdarahan berlebih saat menstruasi, adapun faktor lain yang berkontribusi meningkatkan risiko terjadinya anemia defisiensi besi, ialah kurangnya asupan suplemen zat besi selama periode haid, asupan protein yang kurang mencukupi kebutuhan zat besi yang meningkat, serta pola kebiasaan konsumsi inhibitor zat besi, contohnya seperti kopi dan juga teh. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelum perkenalkan, saya Kirja Kalista dengan NIM A127. Selanjutnya mengenai gangguan penggunaan zat besi di sumsum tulang. Seperti yang diketahui bahwa penyebab daripada anemia defisiensi besi adalah ketersediaan zat besi pada tubuh yang kurang. Tetapi ketika ketersediaan dan juga penyimpanan zat besi itu sudah cukup, tubuh juga tetap dapat mengalami kondisi kekurangan zat besi. Hal ini karena terdapat gangguan penggunaan daripada zat besi pada sumsum tulang belakang. Gangguan penggunaan zat besi ini akan menyebabkan masalah pada produksi sel darah merah di bone marrow. Zat besi dapat diperoleh dari makanan dan darah ulang. Zat besi akan dikirim oleh sirkulasi plasma menuju sumsum tulang belakang. Pada saat inilah, zat besi akan digunakan untuk membentuk sel darah merah yang matur. Zat besi yang terdapat pada eritroblas itu akan digunakan untuk sintesis hemoglobin. Pada kondisi inilah, terdapat gangguan pada penggunaannya, sehingga hasil produksi daripada sel darah merah itu akan terganggu. Perkenalkan, nama saya Putu Kela dari Winaya dengan nomor digit akhir 173. Selanjutnya, gangguan penggunaan zat besi di sumsum tulang. Jenis anemia lain akibat distribusi zat besi yang tidak teratur. Anemia karena penyakit kronis. Dalam kasus ini, terjadi redistribusi zat besi yang disuplai ke sel eritropoiesis karena sintesis transfer yang berkurang. Kekurangan zat besi ini memiliki efek perlindungan terhadap infeksi. Anemia karena penyakit ginjal. Dalam kasus ini simpanan zat besi normal, tetapi mobilisasi zat besi terganggu. Saturasi transfuran rendah, yang dapat menyebabkan eritropoiesis yang tidak memandai dan defisiensi zat besi fungsional. Zat besi tidak dapat diberikan secara oral karena penyerapan terganggu. Anemia akibat penyakit ginjal atau disulitkan oleh faktor hemolitik. Abnormal eritropoiesis yang disebabkan oleh zat besi, kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Thalassemia. Penyakit ini melibatkan penurunan atau ketidakan sintesis rantai globin. Struktur rantai globin tetap normal. Thalassemia dapat berupa alfa, beta, gamma, atau delta, tergantung pada jumlah globin yang terpengaruh. Biasanya disertai dengan mikrositosis, hipokromia, dan anemia dengan intensitas yang bervariasi. Mikrositosis dan hipokromia dapat disalahartikan sebagai anemia defisiensi besi. Thalassemia minor alfa dan thalassemia minor beta adalah yang paling umum. Perlu diperhatikan bahwa anak-anak dengan thalassemia juga dapat membutuhkan anemia defisiensi zat besi. Oleh karena itu, mereka mungkin membutuhkan jenis pengobatan zat besi yang bisa diminum. Semakin dikit rantai globin sintesis globin lainnya meningkat. Hb, A2, HbF. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Pramesti Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peranan respon inflamasi pada saat terjadinya iron defisiensi anemia, di mana zat besi memiliki peran sangat penting dalam berbagai macam proses fisiologis tubuh. Metabolisme besi sendiri diatur secara ketat untuk menghindari kerusakan sel yang berhubungan dengan kelebihan zat besi dan anemia yang berhubungan dengan kekurangan zat besi. Sebagai respon terhadap sinyal inflamasi, makrofag akan menurunkan regulasi TFR sehingga membatasi penyerapan zat besi.
Besi secara aktif dikeluarkan oleh fagosom melalui NRAP1 yang merupakan satu aktivitas yang distimulasi oleh interferon gamma, TNF-alfa, dan juga interleukin 1. Pada kondisi inflamasi sendiri, produksi dan pelepasan hepsidin diinduksi oleh sirkulasi sitokin proinflamasi, terutama interleukin 6. Hal ini menghasilkan peningkatan internalisasi dan juga degradasi ferroportin dan retensi besi seluler selanjutnya. Hal ini pada akhirnya menyebabkan penurunan kadar zat besi yang bersirkulasi yang dapat mengakibatkan ketersediaan zat besi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yano Irza dengan 3 digit yang mahir 96. Di sini saya akan menjelaskan terkait respon inflamasi juga. Jadi, respon inflamasi ini memiliki beberapa peran dalam anemia defisiensi besi, antara lain yang pertama yakni terkait peningkatan penyerapan besi. Ketika tubuh mendeteksi kekurangan besi, sistem imun dapat merespons dengan peningkatan penyerapan besi dari usus. Lalu yang kedua yakni ada mobilisasi cadangan besi, yang dimana tubuh memiliki cadangan besi dalam bentuk ferritin yang disimpan di hati dan jaringan lainnya. Dan yang terakhir yakni respon inflamasi berpengaruh kepada produksi sel darah merah. Inflamasi dapat mempengaruhi produksi sel darah merah di sumsum tulang. Ini dapat menyebabkan penurunan produksi sel darah merah dan mengganggu siklus produksi darah normal. Jadi meskipun respon inflamasi ini dapat membantu tubuh untuk mengatasi anemia defisiensi besi dalam beberapa cara, peradangan yang berkepanjangan atau kronis juga dapat menjadi masalah. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Soeb Lukman dengan izin NIM akhir 227. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis iron deficiency anemia. Mulai dari definisi anemia defisiensi besi itu sendiri adalah anemia dengan kekurangan besi yang digunakan untuk sintesis hemoglobin atau Hb. Gejala-gejala itu ada keluhan otot, denyut nadi yang cepat, lalu jantung berdebar, dan gejala kulit yang pucat. Faktor-faktor yang menyebabkan iron deficiency anemia itu ada pun yang pertama dikarenakan infeksi, lalu yang kedua itu perdarahan kronis pada saluran pencernaan, lalu pola makan dengan zat besi yang rendah. Untuk terapi di sini disarankan mengobati penyakit yang mendasari serta suplementasi besi secara oral maupun parenteral. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM Teren 08. Di sini izin untuk melanjutkan presentasi di bagian prognosis anemia defisiensi besi. Prognosis pasien dengan anemia defisiensi besi dapat menjadi baik bila penyebab hanya karena kekurangan besi saja, atau jika terdapat penyakit yang mendasari dapat diketahui dengan cepat kemudian diberikan penanganan yang adekuat. Pemberian preparat besi dapat meringankan manifestasi klinis dan gejala lainnya. Sebaliknya, apabila penyebab utama tidak diobati, prognosisnya akan buruk. Anemia defisiensi besi menjadi kronis dengan kelainan pada paru-paru atau jantung, sehingga dapat menyebabkan kematian. Dalam pemberian pengobatan dan terapi, jika didapatkan adanya kegagalan, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yakni yang pertama itu diagnosisnya bisa saja salah, yang kedua preparat FE yang diberikan itu tidak tepat, yang ketiga perdarahan yang tidak tampak sehingga menetap dan tidak teratasi, dan yang terakhir gangguan absorpsi gastrointestinal tract di mana pemberian antasid berlebihan menyebabkan besi terikat pada bulkus peptikum. Mungkin sekian presentasi dari saya akan lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gusti Putudesri Damayanti dengan 3 digit NIM terakhir 001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait bab 3 penutup. Baik, adapun kesimpulannya yaitu sebanyak 50% kasus anemia merupakan anemia defisiensi besi, sehingga anemia defisiensi besi sendiri menjadi penyebab paling banyak kasus anemia, di mana patofisiologi anemia defisiensi besi dapat terjadi karena adanya penurunan cadangan zat besi, gangguan metabolisme dan fungsional zat besi, serta adanya peranan respon inflamasi, di mana penurunan cadangan zat besi dapat terjadi karena asupan zat besi yang tidak mencukupi, dan karena adanya perdarahan berlebih. Patofisiologi anemia defisiensi besi karena adanya gangguan metabolisme dan fungsional zat besi melalui 2 mekanisme, yaitu ketika terjadi gangguan transportasi zat besi ke sumsum tulang dan ketika terjadi gangguan penggunaan zat besi di sumsum tulang. Pada kondisi inflamasi, produksi dan pelepasan hepsidin diinduksi oleh sirkulasi sitokin proinflamasi, terutama interleukin 6, di mana hal ini pada akhirnya menyebabkan penurunan kadar zat besi yang bersirkulasi. Prognosis pasien dengan anemia defisiensi besi baik bila penyebab hanya karena kekurangan zat besi saja atau ketika terjadi penyakit yang mendasari dapat diketahui dengan cepat, kemudian diberikan penanganan yang adekuat.
Adapun sarannya yaitu anemia defisiensi termasuk ke dalam jenis anemia yang paling umum terjadi secara global dan dampaknya dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup di masa mendatang. Serta patofisiologi dari anemia defisiensi besi sendiri itu cukup kompleks. Oleh karena itu, penyakit ini memerlukan perhatian khusus dan diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan wawasan masyarakat terkait anemia defisiensi besi, terutama dari segi patofisiologinya. Baik, sekian presentasi dari SGDA 1. Terima kasih.